Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahlevi. NPM saya 261.02.03.0054. Nah, saya akan membuat video refleksi mengenai perilaku off-task. Nah, perilaku off-task ini sendiri merupakan perilaku yang tidak diharapkan terjadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Perilaku ini merupakan perilaku memalingkan perhatian dari guru yang sedang menjelaskan di depan. Perilaku ini tidak patut untuk dipraktekkan di dalam kelas karena bisa mengganggu proses pembelajaran yang terjadi. Nah, perilaku ini sendiri dapat berupa berbicara dengan teman yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran, mengganggu teman, berjalan-jalan di kelas, bernyanyi sendiri saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, bermain sendiri yaitu dapat berupa bermain kertas, menggambar sesuatu di buku, bermain pensil saat guru sedang menjelaskan di depan. Nah, perilaku off-task ini sendiri tidak patut untuk dipraktekkan di dalam kelas. Perilaku off-task ini sendiri terjadi di semua jenjang pendidikan seperti di SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa pun juga memiliki perilaku off-task ini sendiri. Nah, perilaku off-task ini sendiri dapat merugikan diri kita karena dapat menurunkan nilai kita, bahkan tidak bisa lulus ujian saat akhir. Dan guru yang mengajar pun akan menandai kita apabila kita melakukan perilaku off-task ini, yaitu kita tidak sopan terhadap guru yang sedang menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas. Nah, faktor-faktor penyebab perilaku off-task ini sendiri beragam ya. Bisa jadi karena diri kita sendiri yang cepat bosan, atau bahkan cara guru mengajar di depan membosankan. Contohnya seperti guru yang menerapkan proses pembelajaran monoton seperti ceramah, hanya guru saja yang aktif dan siswa atau mahasiswa hanya mendengarkan. Nah, hal itu dapat memicu perilaku off-task. Kenapa? Karena siswa atau mahasiswa yang merasa bosan dan tidak mendengarkan guru atau dosen yang sedang menjelaskan di depan akan menerapkan perilaku ini untuk menghilangkan kebosanan mereka. Seperti bisa saja mereka mencuri-curi waktu untuk bermain handphone di saat guru sedang tidak memperhatikan mereka. Nah, di sini metode pembelajaran yang digunakan pun salah karena metode ceramah dan dapat membuat siswa atau mahasiswa merasa bosan di dalam kelas. Nah, sebaiknya ke depannya guru pun harus lebih menerapkan metode pembelajaran yang lebih fun, lebih senang, lebih bahagia, dan bisa membuat suasana di dalam kelas itu menjadi ramai, bukan berarti ribut, yaitu siswa aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Hal yang dapat diterapkan untuk menghilangkan perilaku off-task ini sendiri, sekolah juga harus mengadakan bimbingan dan konseling, di mana supaya siswa bisa menceritakan segala keluh kesahnya kepada guru pembimbingnya atau kepada guru konseling yang berada di kelas. Nah, perilaku off-task ini sendiri menurut saya sangat-sangat tidak patut untuk dilakukan. Sebosan-bosan apapun kita di dalam kelas, cobalah untuk mengerti atau memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Mengapa? Karena pastinya nanti materi atau penjelasan yang dijelaskan oleh guru tersebut akan keluar di ujian dan itu dapat membantu nilai kita ke depannya. Seperti itu. Nah, perilaku off-task ini sendiri yaitu perilaku yang tidak memperhatikan guru di dalam kelas, memalingkan perhatiannya dari penjelasan guru, mencuri-curi waktu untuk bermain sendiri atau berbicara dengan teman. Nah, di sini yang sangat kita sayangkan, banyak siswa atau mahasiswa yang menerapkan perilaku ini di dalam kelas. Mengapa? Karena guru tersebut yang menjelaskan di depannya menggunakan metode yang sangat-sangat membosankan. Nah, sebagai seorang guru nantinya juga saya dapat belajar dari permasalahan ini.
saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang dapat membangun karakteristik siswa serta dapat membangun kepercayaan diri siswa di dalam kelas, sehingga siswa aktif, ingin bertanya, dan ingin memahami lebih lanjut materi apa yang sedang saya jelaskan di depan kelas. Nah, metode lain yang dapat saya aplikasikan di dalam kelas yaitu mungkin bisa belajar di luar kelas, walaupun itu sedikit pasti memalingkan perhatian siswa juga dari guru saat kita belajar di luar kelas. Seperti itu. Nah, perilaku off task ini sendiri juga sangat-sangat merugikan kita, yaitu nilai kita bisa turun, ujian akhir kita tidak lulus, dan itu sangat disayangkan sekali. Nah, apabila kita merasa bosan di dalam kelas, sebaiknya kita berinisiatif sendiri untuk misalnya bertanya kepada guru di depan kelas, "Bu, saya kurang jelas dengan materi ini." Nah, itu salah satu solusi yang dapat kita aplikasikan untuk dapat menghilangkan rasa bosan kita di dalam kelas. Seperti itu. Nah, bisa juga kita misalnya menyarankan kepada guru, "Bu, maaf, apakah metode pembelajaran dapat diganti karena kami merasa bosan," dan segala macam. Tapi tetap dalam kategori sopan dan tidak menyinggung guru yang ada di depan kelas tersebut. Sedikit bercerita, saya pribadi juga pernah menerapkan perilaku off task di dalam kelas. Mengapa? Karena guru yang sedang mengajar di depan juga menggunakan metode ceramah. Nah, dan itu saya sadar sekarang bahwa perilaku itu tidak baik untuk kita terapkan di dalam kelas. Karena yang pertama, materi yang disampaikan guru tidak terserap oleh kita. Kemudian kita juga dapat mengganggu teman sebangku, atau kita juga dapat mengganggu teman-teman yang sedang berkonsentrasi untuk mendengarkan guru tersebut. Nah, perilaku itu sangat-sangat tidak tepat untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, apa yang saya lakukan untuk menghilangkan rasa bosan saya? Saya mencoba untuk mendengarkan guru tersebut yang sedang menjelaskan, dan saya mencoba untuk memahami materi yang sedang guru itu jelaskan. Kemudian sesekali mungkin saya juga bertanya kepada guru tersebut tentang materi yang kurang saya pahami. Nah, kesimpulannya yaitu perilaku off task merupakan perilaku yang memalingkan perhatian dari guru yang sedang menjelaskan di depan, atau perilaku yang tidak diharapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian contoh perilaku off task yaitu berbicara dengan teman yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran, bernyanyi di dalam kelas, berjalan-jalan di dalam kelas, bermain sendiri, kemudian tidak memperhatikan guru di depan kelas, tidur di dalam kelas, dan perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan kita memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.